Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Sabtu 7 Agustus 2021 bersama saya Fauzi Ihsan Jabir. Selama beberapa menit ke depan kita akan membaca dan menelah berita paling menarik hari ini dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Hingga tahun 2050, emisi gas rumah kaca dari sektor infrastruktur masih akan terus meningkat, terutama dari negara-negara berkembang. Hal tersebut disampaikan lembaga pemberi kredit Fitch Rating dalam laporannya Financing Climate Transition in Infrastructure. Dalam laporan tersebut dikatakan sepanjang tahun 2020, 40% emisi dari aset-aset infrastruktur berasal dari kelistrikan. Hal ini karena penggunaan batu bara dan gas masih lebih banyak sebagai penyuplai bahan bakar listrik di pasar negara berkembang, termasuk negara-negara besar seperti China dan India. Bahkan Badan Energi Internasional dalam laporan Net Zero 2050 memperkirakan emisi dari sektor infrastruktur hanya akan turun sebesar 43% pada tahun 2025 mendatang. Memang sekarang sedang kencarkan penggunaan energi alternatif. Bila awalnya bahan bakar fosil yang digunakan, kini telah ada komitmen menggunakan energi terbarukan. Penggunaan sumber energi alternatif ini tidak lain adalah upaya yang dilakukan membatasi kenaikan suhu global kurang dari 1,5 hingga 2 derajat Celcius. Apa urgensi pengurangan emisi bagi dunia? Betulkah Cina dan India biang keladi pemanasan global saat ini? Lalu, bagaimana kontribusi industrialisasi dunia barat bagi kenaikan suhu global? Pemirsa, untuk membahasnya kami terhubung dengan peneliti dari Forum Kajian Kebijakan Energi, Bung Samik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Samik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bung Samik? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Bung Samik, apa urgensi sebenarnya pengurangan emisi bagi dunia? Apa tanggapan Anda terkait niat Barat untuk memulai 0% emisi pada 2050, Bung? Oke, sebelum saya jawab pertanyaan apa urgensi pengurangan emisi bagi dunia, saya berikan sedikit penjelasan tentang rumah kaca, efek rumah kaca atau ERK, mengakibatkan pemanasan global dan sebab efek rumah kaca, yaitu gas rumah kaca. Yang ini nanti mengantarkan kita pada urgensi pengurangan emisi gas rumah kaca bagi dunia. Jadi rumah kaca adalah bangunan yang dinding dan atapnya itu terbuat dari kaca. Ini kalau dari segi definisi rumah kacanya itu sendiri ya. Dengan tujuan agar panas dari sinar matahari yang ditangkap pada siang hari terperangkap di dalam bangunan sehingga pada malam hari suhu di dalam bangunan tetap hangat. Hal ini biasa dilakukan oleh petani di negara 4 musim agar kegiatan bercocok tanam dapat tetap berjalan walaupun suhu pada malam hari menjadi dingin. Ini rumah kaca beda dengan efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah suatu keadaan di mana bumi seolah-olah berada di dalam kaca. Jadi seolah-olah berada di dalam kaca. Efek rumah kaca tidaklah berkaitan dengan dibangunnya banyak gedung yang berdinding kaca. Pada prinsipnya efek rumah kaca sama dengan kondisi yang terjadi pada rumah kaca, di mana panas matahari terjebak di atmosfer bumi dan menyebabkan suhu bumi menjadi meningkat. Gas-gas di atmosfer bumi ini menangkap sinar panas, sinar inframerah yang dipancarkan oleh bumi. Nah, sebelumnya itu diserap oleh bumi lalu dipancarkan. Ini yang disebut dengan gas rumah kaca. Di antaranya adalah gas H2O, karbon dioksida, nitrogen dioksida, metana, dan lain sebagainya. Jadi urgensi pengurangan emisi yang signifikan untuk mencegah dunia, ya, untuk mencegah dunia mengarah ke situasi yang berbahaya, di mana suhu menjadi lebih hangat, yang dampaknya ini lebih parah lagi ya daripada sekedar pemanasan global. Ini dampaknya es di kutub itu lebih banyak mencair, peningkatan permukaan laut, iklim mulai tidak stabil, dan dampak sosial lainnya. Lalu terhadap pertanyaan selanjutnya, yaitu apa tanggapannya terhadap niat Barat untuk memulai 0% emisi pada 2050.
pengurangan emisi sampai 0% adalah niat yang baik. Dari segi niatnya baik. Tapi kenapa target tercapainya lama banget? Ya, lama sekali, yaitu 30 tahun lagi dari 2021. Padahal penelitian teknologi energi terbarukan dan ramah lingkungan dan bahkan 0% emisi itu sudah ada sejak lama. Energi terbarukan contohnya adalah energi dari tata surya, ya, tenaga angin, arus air, proses biologi, panas bumi. Ya. Salah satu contoh dari air, ya, dari air itu tahun 1879 itu sudah ditemukannya teknologi turbin menggunakan energi kinetik, energi gerak dari air. Tahun 1882 itu ditemukannya PLTA pertama, ya. Nah, sehingga ini sebenarnya ini energi yang sudah lama. Nah, tapi kenapa kok tidak terus dikembangkan? Tadi ada berita tentang bahwasanya ada mau mengadakan nol emisi karbon. Ini ada salah satu laporan ya dari IESR yang berjudul Decarbonization of Indonesian Energy System, a Pathway to Zero Emission by 2050. Nah, ini menunjukkan bahwa secara teknologi dan ekonomi, sektor energi Indonesia mampu mencapai nol emisi karbon di tahun 2050. Nah, apakah benar-benar mampu? Nanti kita coba analisis, ya. Demi mencapai target yang ambius tersebut, Indonesia membutuhkan investasi, ya, sebesar 20 sampai 25 US dollar, 20 sampai 25 miliar per tahun US dollar. Nah, jadi ini angka yang begitu banyak di tengah Indonesia sedang krisis dan Indonesia masih banyak hutangnya. Nah, ini khusus pada 2030, ya, dan ini akan terus meningkat sampai 60 miliar US dollar pada tahun 2040. Nah, karena apa? Karena kebutuhan investasi yang besar, ini pemerintah harus berusaha menarik investasi dari sektor swasta dan individu. Oleh karena itu, perbaikan iklim investasi sangat penting dalam mewujudkan hal tersebut. Nah, dari pernyataan dari IESR, kita dapat mengetahui, dapat menganalisa. Ini memungkinkan Indonesia terjebak dengan jebakan hutang. Nah, jebakan hutang yang bermiliar-miliar, ya, bermiliar-miliar US dollar tadi, ya, berpuluhan miliar US dollar, sehingga proyek asing untuk menguasai energi terbarukan dan juga menguasai industri di Indonesia ini makin mudah, sehingga asing yang saat ini sudah menguasai energi fosil ini mau merambah lagi ke energi terbarukan dan industri yang lainnya. Walaupun efek positifnya itu ada dari rencana tadi itu, ya. Tapi pemerintah perlu menerapkan, kalau menurut laporan tadi, ya, pemerintah perlu menerapkan kebijakan dan regulasi yang tepat, menghapus regulasi kebijakan yang dianggap sebagai penghalang investasi teknologi bersih di negara ini. Nah, ini salah satunya, ya, mengubah kebijakan supaya memudahkan investasi asing ke sini. Ini ditakutkan terjadinya penjajahan ekonomi. Oke, seperti itu. Baik, Bung Samik, sedikit bergeser dari pertanyaan tadi. Apakah India dan Cina menjadi biang keladi dari pemanasan global saat ini, Bung Samik? Dan juga apakah Amerika Serikat dan juga Eropa selalu menyalahkan kedua negara tersebut? Dan juga apakah ini faktor politik seperti apa? Ataupun tujuan politiknya seperti apa, Bung Samik? Oke, jadi secara alamiah, gas rumah kaca ini dihasilkan dari kegiatan manusia sehari-hari. Sejak tahun 1950-an, emisi gas CO2, karbon dioksida itu meningkat secara drastis yang disebabkan oleh semakin majunya industri yang berbanding lurus dengan konsumsi energi. Nah, seperti itu. Lalu kalau kita coba lihat data, nah, saya coba update data dari list of countries by carbon dioxide. Itu saya temukan untuk saat ini, ya, tahun 2018 ke atas itu memang Cina yang terbesar.
ya. Lalu yang kedua itu adalah Amerika, yang ketiga adalah India, yang keempat Rusia, dan yang kelima adalah Jepang. Nah, untuk saat ini 2018 ke atas. Tapi sebelumnya yaitu tahun 2005 ke bawah ya sampai 2050 ya. Maaf, 1950 itu yang terbesar itu yaitu ini ya Amerika dan Uni Eropa. Jadi sudah 70 tahunan lebih ya mereka itu merupakan biang kerok, biang keladi dari banyaknya emisi gas CO2. Sehingga salah jika dikatakan biang keladi utamanya yaitu tadi Cina dan India. Selama 70 tahun ini penghasil terbesar CO2 itu adalah Amerika dan Eropa. Jadi mengapa Amerika Serikat dan Eropa selalu mengkambing hitamkan kedua negara tadi? Ini sebenarnya karena kepentingan ekonomi dan politik. Ya, Amerika yang saat ini menjadi negara adidaya dunia ingin tetap mempertahankan keadidayaannya pada berbagai bidang, khususnya bidang ekonomi dan politik. Ya, dan Cina dan India yang saat ini sedang berkembang dengan pesat, bahkan menjadi negara maju, ini berusaha menyalip Amerika. Nah, karena itu Amerika mengkambing hitamkan supaya saingannya bisa kalah. Nah, seperti itu. Baik, Bung Samik. Bung Samik, lalu bagaimana peran industrialisasi Barat dalam kenaikan suhu global saat ini, Bung? Oke, ini jelas sangat besar kontribusi industrialisasi dunia Barat, ya, Amerika ataupun Uni Eropa bagi kenaikan suhu global. Karena di tempat mereka lah proses industrialisasi, penggunaan energi, dan transportasi terbesar terjadi selama berpuluh-puluh tahun. Nah, saya coba hitung itu lebih dari 70 tahun. Walaupun saat ini bukan terbesar, tetapi masih masuk terbesar yaitu 5 besar, masih masuk 5 besar yaitu tadi Amerika itu nomor 2 kalau saat ini ya. Lalu ada juga Uni Eropa. Walaupun terbesarnya masih Cina, Belum lagi, ini ya selain selama 70 tahun itu mereka terbesar di bidang tadi itu ya, emisi gas rumah kaca, ini belum lagi emisi pabrik mereka yang berada di luar negara mereka, di luar Amerika ataupun di luar Uni Eropa, yaitu yang berada di berbagai negara, baik itu di negara berkembang ataupun negara yang lainnya. Seperti itu, Bung. Baik. Bung Samik, bagaimanakah kondisi pasar global saat ini, Bu? Baik dari segi peraturan dan operasionalnya, hingga berdampak luas pada profitabilitas bagi korporasi di sektor-sektor yang berkaitan dengan infrastruktur, Bung. Oke, saya coba analisa sehingga saya simpulkan tadi kan targetnya itu 2050. Nah, tadi kenapa kok nggak lebih cepat? Padahal dari segi teknologi dan lain sebagainya itu sudah ada. Nah, kemungkinan ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang berada di negara-negara itu kurang mendukung sehingga penggunaan BBM itu masih tetap diprioritaskan, ya, tetap diprioritaskan. Mungkin karena para korporasi itu sudah menanamkan investasi yang sangat besar di bidang energi fuel, energi dari minyak bumi, sehingga ini harus dihabiskan dulu, ya. Lalu setelah itu mereka menanamkan modal di bidang energi terbarukan dan energi yang lainnya. Nah, sehingga energi terbarukan ini walaupun sudah diketahui lebih ramah lingkungan, emisinya itu bahkan bisa nol, ya, khususnya untuk tenaga surya ataupun tenaga air, ya, bisa sampai nol karbon, tapi masih belum dimaksimalkan.
Nah, sehingga peraturan dan sebagainya itu belum berusaha memaksimalkan itu. Andai kata itu bisa dimaksimalkan, maka pemercepatan dari 0% emisi itu bisa terjadi, ya nggak sampai 2050. Baik, Bung Samik terakhir, apa kiat-kiat sistem pemerintahan Islam dan juga sistem Islam dengan Daulah Khilafah di masa depan dalam penggunaan energi alternatif termasuk dalam penggunaan energi terbarukan, Bung Samik? Oke, kalau tadi dari sistem-sistem kapitalis ataupun sistem sosialis, bahwasanya energi itu bisa dimiliki secara individu, khususnya untuk sistem kapitalis, ya. Kalau sistem sosialis itu dimiliki penuh oleh negara. Bagaimana dengan sistem Islam? Nah, saya coba kutip salah satu hadis. An-nasu syuraka'u fi salasil ma'i wal kal'i wan nari. Manusia berserikat dalam 3 hal, yaitu air, padang rumput, dan api. Jadi menurut sistem Islam, energi baik itu BBM, ya, energi terbarukan yang jumlahnya banyak, khususnya yang jumlahnya banyak. Nah, kalau yang jumlahnya sedikit, ya, misalkan ada orang punya lahan di dalamnya ada minyak tapi jumlahnya sedikit, itu bisa milik pribadi. Kalau jumlahnya itu mengalir seperti air, ya, artinya sangat banyak, itu menjadi kepemilikan umum. Bahkan alat pembangkit, stasiun-stasiunnya, kalau itu berupa tiang listrik, itu tiang-tiang listrik penyangganya dan jaringan kawatnya merupakan bagian dari kepemilikan umum, tidak boleh diberikan kepada perorangan atau kelompok tertentu. Semua warga negara boleh memanfaatkannya. Pengelola utamanya adalah negara untuk menjamin bahwasanya kepemilikan umum ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga negara. Selain itu, tentunya diversifikasi di bidang energi ini harus dioptimalkan, baik dari segi penelitian ataupun aplikasinya. Nah, nggak harus menunggu BBM habis duluan, tidak harus demikian, ya. Karena kalau BBM banyak digunakan, maka emisi gas rumah kaca ini makin meningkat sehingga dari segi pemanasan global juga meningkat, efeknya sangat banyak, ya, bisa mengakibatkan yang lainnya yang berbahaya, ya, seperti tadi itu. Oke, seperti itu. Baik, terima kasih Bung Samik dari peneliti 4K yang sudah membersamai kita di Kabar Petang kali ini. Semoga pemirsa semua mendapatkan manfaat yang sangat banyak dan kita doakan semoga ini bisa menjadi acuan ataupun titian kita untuk bisa membangun ya sistem Islam mulai dari energi terbarukan dan juga energi alternatifnya. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak sekali manfaat dan jangan lupa sampai bertemu kembali bersama saya dan juga kru di Kabar Petang di program selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan juga share link ini agar bisa bermanfaat untuk umat sekalian. Akhirnya saya Fauzi Sanjabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.